Bakal calon gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu kembali mempererat langkah dan menyatukan kekuatan bersama tim relawan tim Elkam Nusantara di Kabupaten Sorong pada Kamis 25 Juli 2024. Dalam kunjungan itu, Bupati 2 periode di Kabupaten Asmat itu memberikan apresiasi kepada tim relawan Kabupaten Sorong yang tergerak hati secara sukarela memberikan hati untuk mempersiapkan langkah menuju PBD 1. Di hadapan relawan yang telah dibentuk selain memperkenalkan diri dan orientasi untuk maju sebagai calon, ia pun memberikan semangat kepada tim relawan untuk terus bekerja sesuai dengan panggilan hati menjelang Pilkada 2024. Sebab ia telah memastikan akan mendapatkan dukungan partai minimal 4 atau 5 yang akan memberikan rekomendasi untuk maju dan bertarung pada Pilkada 2024. Gubernur Papua Barat Daya, menang. Secara maksimal, dan pada hari ini kami sudah menghadirkan Bapak, dan ini bukan berakhir. Kami berharap dan semua yang hadir ini bisa pikir bahwa semua dan pendukung fanatik untuk Bapak Desa. Semua yang calon sebagai calon gubernur, dan itu semua itu memeriahkan, tapi gubernurnya sudah ada. Dan kami yakin untuk saya bahwa beliau datang dengan semua kekuatan, semua yang ada pada Bapak miliki. Beliau adalah orang yang sederhana. Selalu tadi kita nonton di profilnya. Namanya Elisa Kambu, ada kumis, perut besar, itu sudah ini orangnya hari ini hadir di tengah-tengah Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi nanti kandidat yang ada ini yang punya kumis hanya itu Elisa Kambu. Yang lain tidak ada kumis. Nah, kalau kumis kan laki-laki dong. Nah, itu. Jadi nama saya Elisa Kambu. Saya anak atau orang asli Papua. Anak Papua Barat Daya. Kebetulan lahir di Mebrat. Sekolah di Mebrat, SD, SMP, SMA di Sorong, kuliah di UCM Jayapura. Selesai kuliah, Tuhan bawa ke Papua Selatan. Tinggal dengan saudara-saudara kita di sana kurang lebih 30 tahun. Saya ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk keluarga besar orang Sorong Raya yang telah berdoa untuk satu anak Sorong Raya yang bisa hadir untuk menyatakan kasih Tuhan, berbagi bersama saudara-saudara kita di Papua Selatan. Kalau hari ini mereka bisa tertawa, mereka bisa senyum, mereka bisa terobati masa lalu mereka itu karena doa dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk satu anak Papua Barat Daya yang bisa menjadi berkat untuk saudara-saudara kita di sana. Kalau dulu orang Asmat mau berobat susah, mau keluar dari Asmat ke kota lain susah. Ya hari ini, ya dulu kalau mau melangkah dari satu rumah ke rumah yang lain harus bergelut dengan lumpur di bawah. Tapi hari ini mereka tersenyum, mereka bahagia karena mereka tidak lagi bergelut dengan lumpur. Mereka sudah bisa jalan di atas jalan. Mereka sudah bisa naik pesawat satu hari dari Asmat langsung Jakarta, atau dari Jakarta bisa langsung sampai di Asmat. Mereka berobat sudah tidak perlu keluar lagi. Berobat di tempat dokter spesialis sudah ada, tenaga medis sudah ada, puskesmas yang bagus semua sudah ada di distrik, peralatan sudah cukup, tenaga sudah cukup. Mereka siap untuk melayani dan masyarakat mendapatkan akses pelayanan.
itu karena doa dari Bapak Ibu. Hambamu ini, anak dari negeri ini bisa menjadi berkat untuk saudara-saudara kita di sana. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya ini pepatah kuno bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi tadi saya bilang saya nama Elisa Kambu. Nah, sekolah besar seperti tadi saya sudah sampaikan, saya sudah berkeluarga. Istri 1, punya anak 3. Anak saya tua sudah menikah. Yang nomor 2 masih di Bandung, di STPDN. Nah, ini masih single, masih hujan. Ya kalau ada yang berminat silakan, nanti bisa berkomunikasi lebih lanjut. Nah, kita bisa atur, nanti urusan ada PKK dan itu. Nah, yang nona yang bongso ada sekolah di seminari di SP2 kan? Ya, SP1 kalau saya. Ya, lagi ada sekolah di situ di SMP. Saya background pegawai negeri sipil, start dari staff, sempat jadi camat 6 tahun, jadi kabit sosbud Bapeda 8 bulan, jadi inspektur atau kepala Bawasda 3 tahun, setelah itu jadi sekda 3 tahun 19 hari. Setelah itu jadi korban politik juga, dinonjolkan, istirahat 2,5 tahun. Setelah itu pada pemilu 2015 maju lawan incumbent dan saya kalahkan incumbent. Saya jadi Bupati Asmat. Puji Tuhan sampai hari ini untuk pemilu yang kedua 2020 Tuhan masih berpihak. Saya masih jadi sempat dapat kepercayaan jadi bupati dan sampai saat saya berdiri ini saya masih jadi bupati aktif, Bupati Asmat. Ya karena masuk di politik, bupati ini kan jabatan politik. Akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan. Saat ini Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asmat, tetapi juga Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bapilu DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Selatan. Di pemilu 2024 ini Papua Selatan PDI Perjuangan menang. Perolehan kursi sendiri bisa mengusung gubernur sendiri. Kita juga kirim 1 orang ke pusat. Di Asmat sendiri kami 12 kursi dari 25 PDI Perjuangan. Sampai dengan hari ini saya masih berKTA PDI Perjuangan. Itu sedikit penjelasan menyangkut sebagai Bapak Ibu saudara sekalian, kalau berdasarkan cerita tadi, kalau saya ingat diri, saya tetap tinggal di Papua Selatan. Maju gubernur tidak perlu cari partai lagi. Tapi kalau di Papua Selatan, ya saya hanya urus diri sendiri. Kapan saya bisa melakukan sesuatu untuk negeriku, saudara-saudaraku, orang tuaku yang ada di Papua Barat Daya. Itu sebabnya saya telah berdoa, sudah melakukan perhitungan, kurang lebih 1 tahun, hampir mau 2 tahun saya jalan, saya putuskan untuk maju di Papua Barat Daya, mencalonkan diri.
Saya datang ini bukan untuk mau mengejar harta atau mau ingin membangun dinasti di antara keluarga, tapi saya datang hadir untuk bersama-sama dengan rakyat Papua Barat Daya untuk memajukan provinsi Papua Barat Daya. Bapak Ibu bilang betul kah? Saya bilang betul. Jadi saya datang ini saya sudah hitung sebagai politisi yang sudah punya pengalaman yang cukup, sebagai ASN yang punya pengalaman yang sudah cukup. Saya sudah hitung dan saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa saya datang ini untuk jadi gubernur, bukan datang untuk coba-coba. Jadi Bapak Ibu yang bergabung ini beruntung, sudah bergabung di jalan yang benar. Untuk kita bersama-sama untuk menjadi gubernur Papua Barat Daya. Ada orang bilang nanti dapat, ada yang bilang nanti ada yang lawan kotak kosong. Jadi saya mau kasih tahu untuk Bapak Ibu saudara sekalian, kalau lawan kotak kosong itu bukan laki-laki. Itu namanya penakut, itu namanya pengecut, itu namanya akan lebih seru kalau ada lawan. Kalau lebih seru kalau ada lawan. Kita bermain, siapa yang bermain cantik, siapa yang bisa mengisi atau memasukkan bola di gawang. Itu kira-kira begitu. Jadi kalau untuk gubernur Papua Barat Daya tidak akan ada kotak kosong, pasti akan ada lawan. Kalau dua pasangan, berarti salah satunya saya. Kalau ada 3, berarti salah satunya saya. Dan saya sudah sangat pastikan bahwa saya akan mendapatkan dukungan DPR untuk maju sebagai calon gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Kurang lebih 4 sampai 5 partai. Ya, kursi bisa 9 sampai dengan 15 kursi. Jadi mau takut siapa? Semua kita punya hak yang sama. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Provinsi Papua Barat Daya ini adalah rumah kita bersama. Semua anak bangsa yang datang dari berbagai belahan bumi ini ada di atas tanah ini. Provinsi Papua Barat Daya ini adalah milik kita bersama. Kita punya tanggung jawab bersama untuk memelihara, untuk menjaga, untuk membangun Papua Barat Daya yang lebih baik lagi. Ini semua kita punya kontribusi. Kita semua harus bersepakat bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita bukan lagi orang Jawa, kita bukan lagi orang Sulawesi, kita bukan lagi orang NTT, orang Jayapura, orang Biak, orang Serui, orang Sumatera, orang Kalimantan. Tidak, kita ini semua adalah orang Papua Barat Daya. Kita punya tanggung jawab yang sama untuk membesarkan provinsi ini, untuk memajukan provinsi ini, untuk membangun provinsi ini. Siap? Siap! 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 Jadi saya mau kasih tahu begini supaya jangan sampai ada yang berpikir bahwa itu orang Papua punya saja. Tidak ada. Atau kelompok ini punya saja, tidak ada. Yang dikunci di Otsus itu hanya calon gubernur dan wakil gubernur, itulah orang asli Papua. Tapi yang lain terbuka untuk semua anak bangsa. Harus ikut berkontribusi untuk kemajuan
negeri ini. Karena ini kita tinggal di sini, kita makan, kita hidup. Kita pun anak-anak pergi di sana, orang misalnya sudah kenal kita lagi, atau masih kenal. Saya rasa banyak yang tidak kenal. Sudah nikmati dari tanah ini, jadi kita adalah bagian dari tanah ini. Kita hidup di sini. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua, mari rapatkan barisan bersama-sama dan Elkam. Kita bangun Papua Barat Daya menuju Papua Barat Daya yang cerdas, Papua Barat Daya yang sehat, Papua Barat Daya yang produktif, yang maju, yang terdepan di Pulau Papua ini. Bapak Ibu lihat peta Papua. Bapak Ibu lihat peta Papua kan tidak? Lihat posisi kita itu apa? Kepala atau ekor atau kaki? Kepala, berarti kepala inilah yang memikirkan semuanya. Maka Papua Barat Daya harus maju, harus menjadi yang terdepan untuk tanah Papua. Karena Papua Barat Daya adalah pintu masuk untuk Pulau Papua. Maka kita harus lebih maju, menjadi yang terdepan. Ini bisa kita kerjakan bersama-sama. Ini bisa kalau semua kita ini bersatu. Ini bisa kalau negeri ini aman. Ini bisa kalau kita ini kompak dan kita mau bekerja. Itu bisa. Bapak Ibu saudara sekalian, saya pikir ini yang penting yang ingin saya sampaikan. Kalau soal nanti kerjanya apa, bikin apa, nanti waktunya baru kita akan diskusikan. Hari ini saya datang memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Nanti pulang dari sini jangan lupa kasih tahu suami, jangan lupa kasih tahu istri, jangan lupa kasih tahu anak-anak, jangan lupa kasih tahu orang tua, jangan lupa kasih tahu bapak mantu, mama mantu, anak mantu. Jangan lupa yang laki-laki anak-anak muda ini, jangan lupa kasih tahu pacarmu. Kalau tidak mau bergabung, putus saja. Kasih tahu. Kalau ada orang yang tanya bilang, oh laki-laki itu dia sudah siap, kami sudah ketemu dia, orangnya begini. Kalau orang tanya kamu kenal dia, oh kami kenal. Orangnya perut besar, hitam, ada kumis, ya pengalamannya ini gitu, kira-kira begitu. Mungkin itu, jadi sedikit perkenalan seperti itu. Saya sekali lagi sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai politisi yang sudah punya pengalaman yang cukup, sebagai seorang pensiunan ASN yang memiliki segudang pengalaman, saya datang ke Papua Barat Daya ini, saya datang menjadi gubernur. Tidak mungkin saya datang bunuh diri di sini. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bergabung, ya selamat tinggal begitu. Tapi pasti, saya yakin kalau semua yang hadir hari ini itu adalah sahabat-sahabat dari Elkam. Semua ini siap untuk bekerja untuk Elkam. Ingat, kita mau berburu itu karena kita perlu. Jadi kita siap, kita pergi, tahan lapar, tahan hujan, tahan panas, tahan diri supaya tenang, supaya binatang lewat berpanah atau apa. Begitu pulang baru ramai ribut di rumah. Pulang baru kita bisa menikmati. Jadi perjuangan ini kita mulai dari apa yang ada pada kita. Kita berangkat bukan karena saya jadi bupati, jadi kamu semua kerja, saya tidak percaya. Bapak Ibu datang karena mau perubahan, mau yang terbaik terjadi di sini, bukan karena mau dapat sesuatu dari Bapak Ibu saudara sekalian. Ada pepatah juga yang mengatakan, yang menabur pasti menuai.
Yang menanam pasti memetik. Kira-kira seperti itu. Itu sebabnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama berjuang bersama-sama untuk memastikan memilih pemimpin yang baik dari antara yang terbaik, memilih pemimpin yang terbaik dari antara yang baik. Jadi nanti mungkin ada berapa kandidat, 3 kan, salah satunya saya. Kamu boleh lihat di berbagai media, bisa akses untuk mengetahui, tanya dari teman. Ya, saya tidak bisa bilang saya itu begini-begini, tidak bisa. Nah, itu namanya sombong. Itu namanya angkuh. Itu namanya meremehkan orang lain, tidak menghargai orang lain. Jadi untuk mengetahui silakan cari informasi sendiri. Siapa sih laki-laki yang kumis, perut besar itu, hitam itu? Kamu cari sendiri. Itu yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Yang berikut, supaya Bapak Ibu juga tahu, sampai dengan hari ini saya belum membentuk tim, supaya jangan sampai di antara kita ini saling curiga. Nah, saya sendiri sampai dengan hari ini belum membentuk tim. Jadi semua yang terjadi ini adalah inisiatif mereka sendiri. Mereka hanya datang lapor ke saya. Saya, karena bukan saya yang bentuk, saya tidak bertanggung jawab untuk. Saya akan bertanggung jawab setelah saya sudah memegang rekomendasi. Setelah rekomendasi, kita akan rapat semua tim relawan. Baru kita beri kesempatan mereka akan presentasi. Setelah presentasi, kita akan satukan kekuatan. Kita bagi tugas, kasih target, baru kita kerja sama-sama. Saat itu baru saya bisa bertanggung jawab sedikit. Mengapa juga kita kumpul jadi satu? Kita keluarkan penugasan supaya mudah untuk kita kontrol. Kalau tidak nanti seenaknya saja melakukan hal-hal yang di luar tanggung jawab kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang sepakat bergabung dengan LKAM, angkat tangan dulu. Kalau yang mau bergabung dengan LKAM, yang mau bergabung dengan LKAM, angkat tangan. Oke, terima kasih untuk Anda semua. Tepuk tangan dulu. Maaf kepada Bapak calon Gubernur Papua Barat Daya. Saya atas nama Malik Murtaman dari Distrik Salawati, Kelurahan Majaran. Saya dari kelompok pertanian, Pak, khususnya petani. Selama ini kesulitan yang dirasa petani itu sudah menjadi rahasia umum lagi, bukan rahasia umum, yaitu mengenai pupuk. Sangat sulit, Pak. Jadi harapan kami kalau Bapak nanti menjadi Gubernur Papua Barat Daya, mohon untuk kelancaran pupuk bagi petani itu dipermudah. Terus untuk yang kedua dari kami, dari Salawati ini, Pak, dari Majaran, daerah kami itu agak di dalam, jadi akses jalan itu sangat memprihatinkan. Kemarin saja kita dari masyarakat itu harus swadaya untuk beli sirtu supaya jalan itu bisa dilalui dengan motor, dengan pejalan kaki. Demikian harapan dari kami, semoga Bapak bisa membantu keluhan dan kesulitan dari kami. Selamat sore, izin Bapak. Saya dari komunitas pemuda mancing Talaut Salawati. Ya, jadi begini Bapak, izin kami itu walaupun anak-anak muda, tapi kami bekerja sebagai nelayan Bapak, izin. Untuk
kendala kami saat ini Bapak, karena kami namanya anak muda, kami belum mampu untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk fasilitas nelayan kami. Maka daripada itu biasa kami membuat perahu sendiri Bapak. Cuman izin untuk sementara ini perahu kami ini rusak, jadi beberapa tahun ini kami tidak menjalankan aktivitas kami Bapak. Jadi setelah kami melihat kinerja Bapak di Asmat sana sangat luar biasa sekali Bapak. Dengan itu kami sangat yakin Bapak mampu untuk memperhatikan kami pemuda mancing yang mungkin di zaman sekarang ini kurang diminati oleh pemuda sekarang Bapak. Terima kasih Bapak. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Saya dari Kelurahan Kelamasen, Distrik Bariat. Saya sebagai RT di sana hampir 6 tahun. Yang saya mengalami selama ini, honor kami sedikit, 1 bulan 150, sampai 7 bulan 8 bulan dibayar 1 kali, sekitar 1,5. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kami RT harus ada kendaraan, karena kita jalan urus warga, harus kita jalan di kendaraan. Selama ini kami jalan dengan kaki ke sana kemari. Kalau bisa besok kami kerja untuk Bapak Elisa Menang, Bapak bisa perhatikan kami sebagai RT seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Sorong. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya kembali kepada Bapak Elisa, apakah sudah dapat rekomendasi atau belum? Kalau sudah, kami dari kelurahan minta Bapak turun masing-masing kelurahan, ketemu dengan kami RT, dan kami RT siap kerja untuk mendukung Bapak Elisa Gubernur besok 2024. Terima kasih. Terus fasilitas. Jadi ini kita luruskan, kita harus bicara jujur supaya jangan sampai nanti kita jalan itu ada dusta di antara kita. Oke? Jadi tugas gubernur itu dia memastikan pembangunan yang ada di daerah itu berjalan. Jadi dia mengkoordinir pembangunan di wilayah bawahannya. Untuk supaya wilayah bawahan itu berjalan, gubernur punya tugas adalah menyiapkan berbagai peraturan yang mengatur semua hal, dan berkewajiban mengawasi untuk memastikan bahwa peraturan itu harus dilaksanakan. Contoh tadi macam honor, yang kita akan bikin edaran gubernur atau keputusan gubernur supaya mengatur harga yang layak. Ya kira-kira begitu. Kalau RT, RW itu kira-kira bagaimana, kelurahan, kampung itu kira-kira bagaimana. Tapi juga kewajiban yang lain. Yang berikut, ya mungkin yang paling besar yang kita utamakan itu ya memang RT juga penting, tapi kita kepentingan umum itu yang kita perhatikan. Jalan contoh macam tadi, akses jalan, mungkin fasilitas kesehatan, atau kegiatan peribadatan, pembangunan gedung gereja, atau fasilitas-fasilitas yang umum yang lain. Karena ini urusan RT ini urusannya bupati wali kota. Nah, maksud saya cerita supaya jangan sampai kamu kita pilih dia supaya nanti kita tidak. Nah, jadi ini ada ruang lingkupnya. Kalau saya juga terlalu banyak, gubernur turun di situ juga melanggar.
Jadi hal-hal yang besar, yang umum menyangkut kepentingan orang banyak itu bisa dilakukan. Itu kira-kira seperti itu. Yang berikut tadi rekomendasi. Saya siap. Tadi saya sudah bilang kenapa saya tidak datang. Untuk apa kita mau kumpul orang untuk bicara kosong. Dan nanti rekomendasi datang, kita akan datang. Saya pastikan saya akan sampai di semua titik yang ada. Nah, minimal satu distrik, satu kali pertemuan. Kalau masuk ke semua kampung itu ya mungkin agak berat karena waktu yang terbatas. Tapi distrik saya pastikan saya akan datang. Oke? Yang berikut, adik terima kasih banyak. Ya nanti saya tidak berjanji, tapi nanti kita jalan sama-sama. Sambil jalan kita akan lihat apa yang bisa kita kerjakan. Anak-anak muda komunitas ini perlu diberi ruang. Karena itu yang mengalihkan anak-anak kita yang kalau tidak ada kesibukan ini dia lari ke hal-hal yang negatif. Jadi saya setuju. Kaitan dengan yang fasilitas, kalau pupuk, prasarana penangkapan ikan, itu akan menjadi pada itu kalau memang itu sudah tugas pemerintah. Itu bisa dikerjakan oleh provinsi, bisa juga di kabupaten. Itu nanti kita akan kolaborasikan bersama-sama. Tapi gubernur hadir, kita kan hanya 6 kabupaten kota. Gubernur ada di sini. Ya toh? Lebih dekat, akan lebih setiap saat mengawasi bupati untuk melaksanakan berbagai program. Kalau kita akan lihat sama-sama. Ada hal-hal yang mungkin kolaborasi kabupaten, provinsi kita kerjakan sama-sama. Yang menjadi kewajiban kabupaten silakan kerjakan. Yang menjadi kewajiban provinsi kita kerjakan. Dan ini bisa kita lakukan untuk percepatan. Itu kira-kira seperti itu. Tadi jalan tadi. Saya sudah suruh catat, jadi kalau Tuhan izinkan ada waktu nanti kita jalan. Bisa lihat supaya kalau bagaimana itu nanti Tuhan izinkan ya kita bisa bantu cari akses supaya itu bisa diberi. Jalan itu penting. Karena kita mau Indonesia emas. Ini kan tinggal 21 tahun lagi. 2045. Mau menuju Indonesia emas itu ya orang harus cerdas, pintar. Cerdas, pintar itu tidak turun dari langit. Dia mulai dari apa yang dia makan. Makan, hidup bersih, sehat. Makan, minum, ya. Kalau jalan kurang bagus, tidak ada sarana transportasi, bagaimana mau dapat ikan? Bagaimana mau bawa bahan jual di pasar dulu baru dapat uang beli minyak, beli garam, beli beras untuk kembali ke, maka infrastruktur harus menjadi kebutuhan yang harus tetap digenjot. Kalau infrastrukturnya bagus, infrastruktur dasarnya bagus, jalan, transportasi, listrik, air, kalau itu bagus, rakyat akan sejahtera, rakyat akan tenang. Rakyat tidak akan sibuk untuk bakalai kesana kemari, mereka tenang untuk beraktivitas karena infrastruktur yang mendukung. Itu kira-kira pemahaman seperti itu. Itu akan kita diskusikan di waktu-waktu mendatang. Saya rasa demikian ya. Baik, shalom. Selamat sore untuk kami semua. Saya nama Marice Kena, asal dari Imeko. Tinggal di Sorong di Kampung Warmon, Kelurahan Warmon, Kampung Inamo. Kampung Inamo itu artinya Inan Watan Moi.
Ya, jadi Bapak di sini yang saya mau usulkan sama dengan Bapak tadi, akses itu jalan. Kami tinggal di Kampung Inamo dikelilingi oleh beberapa somel yang setiap saat aktivitasnya hanya memuat kayu logs, kayu ekspor dan sebagainya, akhirnya merusak jalan kami keluar, aktivitas dari kampung keluar ke pasar sore di Aimas. Mama-mama sangat kesulitan, jangan kita bicara yang jauh-jauh, yang di biji mata pemerintah saja sudah tidak ada perhatian, terus bagaimana kita di sana mau hidup? Jadi saya minta Bapak luangkan waktu 1 saat untuk masuk ke Kampung Inamo supaya Bapak sendiri bisa lihat bagaimana kondisi kami yang ada di Kampung Inamo. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami mayoritas di sana nelayan juga. Kami orang Inawatan itu tidak mungkin tanam di mange-mange. Ya. Kami mayoritasnya nelayan. Kami dikasih bantuan per kelompok itu perahu fiber. Kalau di Kabupaten Sorong sini sudah tidak ada kayu yang orang mau pakai cincang perahu. Jadi kalau bilang ada yang mau cincang perahu, itu tidak ada. Kayu semua sudah dijual ke perusahaan-perusahaan. Jadi kita hanya pakai fiber dan dikasih dari pemerintah hanya perahu saja. Jadi kita tidak mungkin panggayo sampai tengah laut. Kita hanya sebatas mencari di dalam kali. Sedangkan limbah dari somel-somel itu turunnya ke kali. Jadi orang mencari di kali sudah tidak bisa dapat hasil lagi Bapak. Jadi mungkin solusinya seperti apa ketika Bapak duduk? Itu yang mungkin saya usulkan. Yang kedua tuh tolong Bapak, kami siap mendukung Bapak kalau kami punya jalan, tolong Bapak lihat. Karena mulai dari Bupati Malak sampai Bupati John Kamuru sampai Bapak PJ sampai Bapak Sagrim kemarin janji untuk bikin jalan. Katanya itu jalan perusahaan, jadi tidak bisa perbaiki. Tapi itu di tengah-tengah kota Bapak. Kami pasang badang untuk pasang. Kami sudah pasang badang untuk semua pejabat yang duduk, tapi nol. Jadi mungkin itu saja usulan saya Bapak. Yang utama kami punya jalan. Mama-mama nipi bajual tuh dong taslep di motor sampai di depan. Jadi mungkin itu saja. Atas perhatian untuk semua Bapak saya sampaikan terima kasih. Sudah jelas tadi, jadi ini sana bicara jalan, sana juga bicara jalan. Yang tadi ada beberapa orang juga bicara jalan. Oke? Nah, jadi begini. Semua itu mimpi kita. Jadi maksudnya itu perlu. Kalau tadi yang Ibu bilang tadi itu ada jalan perusahaan, ada jadi masyarakat numpang di situ, tapi jalannya rusak. Ya nanti kita lihat. Kalau memang benar itu jalannya jalan perusahaan, ya kita akan lihat juga mungkin kalau memungkinkan ada jalan yang khusus untuk jalan untuk masyarakat. Tapi ini nanti kalau saya sudah jadi gubernur, kalau saya belum jadi gubernur tidak bisa. Oke. Kaitan dengan perahu tadi, ya dikasih perahu saja, tidak ada motor, tidak ada jaring, ya baru dayung pakai tangan saja. Kalau dayung yang lain boleh pakai tangan, tapi yang itu tidak bisa. Oke. Ya itu aspirasi, nanti kita lihat sama-sama ke depan. Yang berikut kaitan dengan akses jalan tadi sudah di belakang juga begitu. Kita mau kalau jalan-jalan itu bagus, maka masyarakat pasti. Ya masyarakat butuhkan jalan, listrik, air, tempat untuk berteduh, taruh kepala, rumah yang layak. Itu saja mereka sudah, yang lain nanti dong cari jalan sendiri. Itu yang nanti kita coba dorong sama-sama. Yang berikut tadi adik saya ganteng ini bicara tentang kurangi pengangguran.
Jadi begini, saya cerita supaya jangan sampai kita formasi pegawai itu ditentukan oleh pemerintah pusat. Mereka yang tentukan jumlah kotanya. Karena itu juga disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan uang. Tidak ada pegawai yang orang angkat saja baru kerja tidak bisa digaji. Itu tidak bisa. Yang kita di daerah hanya menyesuaikan. Kalau kita dapat jatah 400 ya sudah kita sesuaikan dengan 400 diketahui guru berapa, dokter perawat berapa, tenaga administrasi umum yang lain berapa, kira-kira seperti itu. Sorong Raya atau Papua Barat Daya ini sangat potensial. Kita harapkan bahwa sudah ada provinsi, maka banyak orang yang akan berminat untuk menginvestasikan uang mereka untuk menanamkan atau membuka lapangan kerja di daerah ini sesuai dengan potensi yang kita miliki. Dan kita harapkan bahwa itu bisa melibatkan lebih banyak tenaga kerja dari lokal sini. Itu sebabnya kita kalau mau sekolah itu sekolah betul. Pertama harus menguasai pengetahuan. Ilmu itu benar-benar kita kuasai. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, karakter. Kita ini anak-anak, minta maaf ya, untuk kita punya adik-adik anak-anak Papua ini, kita ini pede, tidak percaya diri. Kita sekolah ini harus selalu berharap bahwa jadi pegawai negeri. Pegawai negeri ini orang miskin, orang tidak punya apa-apa. Kalau mau itu harus jadi pengusaha, jadi kontraktor, jadi rekanan yang berlaku pepatah kuno, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Memulai berani mengambil langkah. Tapi yang terjadi kita punya anak-anak Papua ini dapat proyek sedikit uang muka sudah langsung pakai mobil. Tidak ingat bahwa pekerjaan harus diselesaikan, utama tidak langsung pakai mobil, langsung tidur di hotel, langsung ajak ke yang lain, langsung kemana, akhirnya tidak fokus juga. Tapi saya tantang Anda semua, ini sekarang ada kehadiran provinsi ini, tunjukkan kerja baik. Kalau dapat pekerjaan dari pemerintah, kerja baik, tunjukkan kualitasnya tepat waktu. Pasti tahun berikutnya pasti dapat. Tapi kalau sudah mulai kacau, saya karena bupati jadi saya suka kerjakan itu, jadi saya tahu. Minta maaf. Tapi tidak semua orang Papua seperti itu. Masih ada orang Papua yang lebih hebat lagi. Itu sebabnya mari kita belajar dari saudara-saudara kita yang lain. Saudara-saudara kita dari Jawa, saudara-saudara kita dari Bugis, Makassar. Mereka tidak jadi pegawai negeri, tapi mereka bisa hidup. Sebentar mereka sudah punya rumah, mereka sudah punya kendaraan, mereka banyak di sekolah tidak pernah mengharapkan pemerintah. Kita orang Papua juga bisa. Hanya kita ini konsumtif. Terlalu ini tapi tidak kendalikan diri. Terlena dengan keadaan itu, akhirnya kita tidak maju. Nah, ini yang menjadi perhatian kita untuk kita lihat sama-sama. Jadi soal pengangguran ini, kalau harap pegawai negeri ya memang ruangnya akan tetap terbatas. Tapi kan bisa bekerja di dunia sektor yang lain. Petani bisa. Petani itu bukan hanya orang tua saja. Kita anak muda juga bisa jadi petani. Nelayan, kontraktor, pedagang,
Bisa sepanjang kita mau. Tapi kalau pasang gaya saja terpaksa kerjanya tinggal tunggu demo, ribut, akhirnya terakhir ya miras, ya pegal, ya itu mari kita coba supaya kita kurangi yang begitu. Orang Papua juga bisa, harus bisa. Ini nanti kita akan bicarakan sendiri. Kalau Tuhan izinkan saya, nanti kita akan kumpul anak-anak Papua, kita kumpul sendiri, kita bicara tentang diri kita sendiri. Kita bangun komitmen untuk melangkah maju. Kita juga tidak mungkin sendiri supaya kota ini besar seperti itu. Papua Barat Daya di Sorong maju seperti itu. Kota, kabupaten ini maju seperti ini karena saudara-saudara kita yang lain Nusantara, orang Jawa, orang Bugis, orang Makassar, baru kota ini hidup. Kalau orang tidak ada, mati sudah kita. Jadi itulah pentingnya kita harus sama-sama saling melengkapi. Itu sebabnya kalau lihat manusia, Tuhan bilang begini, tangan tidak mungkin melaksanakan fungsi kaki atau fungsi mata. Mata tidak mungkin melaksanakan fungsi kaki. Tapi semua ini saling melengkapi. Itu berarti manusia itu adalah manusia itu sosial. Makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain, yang membutuhkan kerjasama di hati. Kita sendiri hidup tidak bisa, harus orang lain juga. Jadi akan lebih indah, lebih baik kalau kita merajut berbagai keberagaman ini dalam satu simfoni, hidup bersama, hidup berdampingan. Maka akan kita menghadirkan damai, damai dan damai di hati kita. Kalau ini aman, kita tetap akan maju. Untuk itu mari kita sama-sama memastikan Papua tetap harus aman. Papua Barat Daya harus dijauhkan dari kekerasan, dijauhkan dari intervensi, dijauhkan dari pertikaian, pertengkaran, adu domba. Karena kita semua ini saudara, keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, keluarga besar Papua Barat Daya. Karena kita ada di sini, kita tetap harus di sini. Kita tetap harus di sini. Tidak usah kemana-mana. Oke, terima kasih untuk semuanya.